dengan nama Cahaya. Dan namanya adalah Cahaya. Cahaya? Ibu masih ingat betul keranjang bayi yang dia bawa bersama anak. Tuhan, kakakmu Sariku tidak tahu kalau anaknya bernama Cahaya karena kecelakaan itu. Bu, kenapa namanya bisa sama persis dengan nama gadis yang baru saja kerja di rumah saya untuk ngurusin Gemilang? Ngurusin Gemilang? Ya. Di rumah saya ada seorang gadis yang baru kerja untuk merawat Gemilang. Dan namanya adalah Cahaya. Kamu tahu siapa orang tuanya? Seandainya Cahaya yang ibu maksud itu betul-betul adalah gadis yang kerja di rumah saya, berarti Allah telah mempertemukan kami dengan cara seperti ini. Dia anak yang sangat baik, Bu. Mudah-mudahan Cahaya yang ibu maksud adalah dia, darah daging saya, Bu. Anak kandung saya. Sekarang juga saya akan pulang. Saya akan langsung tanyakan sama dia. Mudah-mudahan benar itu anak Andika dan Tantri. Mudah-mudahan aku masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan cucuku. Aku harus pastikan apa benar pembantu sialan itu anak kandungnya Mas Andika atau bukan. Aku jadi menyesal. Kenapa dulu aku kurang keras mempengaruhi Mas Andika untuk membatalkan warisan Tantri atau anaknya selama 20 tahun ini. Jadi begini, Pak. Saya sudah putuskan kalau seluruh harta warisan tersebut akan jatuh ke tangan Tantri dan anaknya 100%. Tapi jika ternyata Tantri dan putrinya sudah meninggal, atau saya sudah meninggal dunia, maka seluruh harta warisan tersebut akan jatuh ke tangan Gemilang dan Nadia. Oke, Pak. Baik, Pak. Masing-masing mereka akan mendapatkan bagian 50% dari harta warisan tersebut, Pak. Apa? Tantri dan anaknya malah dikasih 100%. Sementara Nadia cuma 50%. Sama kayak anak pungut itu. Enggak. Aku nggak akan biarkan Cahaya tiba-tiba muncul dan merebut semuanya. Kalau nggak sia-sia selama ini aku menikah sama Mas Andika. Pasti sekarang semuanya lagi ke rumah sakit. Aku harus bergerak cepat. Ya, aku harus ke rumahnya Cahaya. Bang. Bang, itu HP-nya bunyi tuh, Bang. Angkat dulu, Bang. Berisik. Ih. Siapa sih tengah malam beset ini? Ganggu aja orang lagi istirahat. Baru aja maknya gue remah. Halo, ya, Assalamualaikum. Halo, Badrun. Tolong kasih tahu saya di mana alamat rumah Cahaya. Oke, enggak. Nyonya siapa, Bang? Majikan gue dia, Bu. Iya, Nya. Ada apa ya tengah malam telepon? Udah, jangan banyak tanya. Kamu kan yang masukin Cahaya kerja di rumah saya. Pasti kamu tahu dong di mana alamat dia. Iya sih, iyanya. Cuman kan saya boleh tahu. Kalau emang Cahaya bikin ribet, bikin susah di rumah, bikin kepala Nyonya pecah, mendingan pecat aja. Kamu tuh ya. Saya cuma tanya alamat rumah dia. Itu aja ribet banget sih kamu. Iya, Nyonya. Jalan Mangga nomor 57. Halo. Kenapa, Bang? Matiin. Kenapa ya, Bang ya? Orang kaya tuh suka seenaknya aja. Mana gua tahu mau gua pikirin. Ngolor lagi. Tidur Ya Allah.
Semoga Cahaya memang benar anak kandungku. Dokter, mata saya panas banget, dok. Bentar ya. Coba saya lihat matanya sebentar, tahan. Pasien ini harus segera dioperasi. Harus dioperasi, dok. Iya. Kalian ini keluarganya? Saya adiknya, dok. Kalau begitu, kami harus minta persetujuan Anda untuk melakukan operasi. Karena kondisi pasien sudah sangat kritis. Kami harus segera melakukan tindakan operasi. Ya udah. Dokter operasi kakak saya aja. Sebentar lagi juga mama sama papa saya datang. Biar saya tanda tangan. Oke, baik. Suster, tolong antar Mbak ini ke bagian administrasi ya. Baik, dokter. Mari, Pak. Dok, panas banget, dok. Tahan ya. Halo. Ih, mama di mana sih? Iya sayang, ini mama, mama lagi kena macet sayang. Kamu tunggu ya. Ma, Kak Gemilang tuh masuk ruang operasi. Ya udahlah biarin aja. Ngapain juga sih kamu nangis? Ya terus kalau misalnya Kak Gemilang buta terus gimana? Ya mau gimana lagi, pasrah aja udah. Mama nih ya. Ya udah deh mama cepetan kesini aja. Papa udah dikabarin kan? Iya. Kamu tuh bawel banget ya. Ini juga mama bilang kan mama lagi kena macet. Yaudah ya. Ya Allah, selamatkanlah Mas Gemilang, sembuhkan matanya. Hamba mohon ya Allah, ini semua salah hamba. Non, ini pasti semua gara-gara Cahaya, Non. Dia kan yang bikin Mas Gemilang masuk ruang operasi kayak gini. Gak sadar diri banget sih ini orang. Oh, Nining tahu. Kayaknya si Cahaya tuh gak mau deh Mas Gemilang sembuh. Makanya dia salah kasih tetes mata tuh. Jadi kayak gitu kan Mas Gemilang. Lo sengaja kan bikin kakak gue celaka? Hah? Enggak, Non. Sumpah demi Allah, saya nggak ngapa-ngapain Mas Gemilang. Saya cuma ngasih obat yang dokter kasih, Non. Non, maling aku tuh penjara penuh kali, Non. Udah, kasih pelajaran lagi aja. Biar dia tambah ngaku kalau dia yang ngelakuin. Hajar lagi, Non. Kalau lo nggak mau ngaku, gue bakalan tampar lo terus. Kalau lo nggak mau ngaku, gue bakalan tampar lo terus. Lepasin. Kenapa Tante ikut campur urusan saya? Apa kamu nggak bisa bicara baik-baik sama Cahaya? Kamu sadar? Tindakan kamu itu sangat tidak benar. Kamu main hakim sendiri. Jadi siapa sih? Gak kenal aja ikut campur urusan gue. Dia. Kamu jangan ngomong kasar gitu sama tante aku. Kamu pasti sakit sekali aja. Enggak kok, Tante. Saya nggak apa-apa. Reni, kamu kenal perempuan ini? Kenal tante. Ini Nadia, pacar aku. Pacar kamu ini kasar sekali ya. Dia bisa menyiksa orang di depan orang banyak. Gimana sih pacar kamu ini? Kalau ada yang mau nyakitin kamu lagi, kamu bilang saya.
Sepertinya benar ini rumahnya Cahaya. Kesempatan aku buat cari bukti soal Cahaya. Jangan sampai ada yang bisa menemui kalau Cahaya itu anak Andika. Kalau memang ada buktinya, kira-kira disimpan di mana ya? Di mana sih gelang bayi itu? Mana kotak itu ya? Cahaya. Berarti benar Cahaya anaknya Mas Andika. Gawat. Kalau sampai Mas Andika tahu Cahaya anaknya, aku harus hilangkan bukti-bukti ini. Ngapain lo di rumah gue? Jadi lo ibu kandungnya Cahaya? Lo yang udah buang Cahaya? Dasar kelewatan lo. Jangan harap lo bisa ngerebut Cahaya dari tangan gue. Sini, kerajaan! Sini, kerajaan! Aku harus cari sesuatu.
Jangan sampai dia sadar memberitahukan semua orang. Gimana aku bisa membersihkan nama baikku? Gak mungkin selamanya aku jadi buronan kayak gini. Pali jangan ngelamun dong. Pak Mali lo ngelamun terus. Aku sampai sekarang gak pernah terbiasa dipanggil Ali. Rumah Mahasi kebakaran! Rumah Mahasi kebakaran! 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 Itu kan rumah yang Makasih. Maaf, Pak. Saya harus ke sana. Saya harus selamatkan Makasih. Kasihan, Pak. Karena masih ada orang yang tertinggal di dalam rumah yang kebakaran itu, Pak. Makasih. Jangan. Bu, aduh, lagi mobil, Bu, aduh. Balik. Jangan masuk, Pak. Ada lagi, Pak. Ada, Pak. Ada lagi, Pak. Cahaya itu siapa, Bu? Cahaya di mana, Bu? Dia putri, Pak. Cahaya anak emak. Kenapa anak emak? Anak emak kenapa? Dia ada di sini. Biar saya tolong, Bu. Dia nggak di sini. Ibu tadi jahat. Tolong itu. Bu. Ya, Bu.
Allah. Tolong sembuhkanlah Mas Gemilang. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Hamba mohon jangan bebani dia lagi ya Allah. Tolong bikin Mas Gemilang sembuh seperti sedia kala. Cahaya! Mana sih? Gemilang! Nadia! Gemilang! Mas Andika nelpon. Aku harus segera sampai di rumah sakit sebelum Mas Andika ketemu Cahaya. Telepon nggak ada yang diangkat? Ya, ada apa, Pak? Orang-orang pada kemana, Pak? Kenapa rumah sepi banget? Loh, Bapak belum tahu kalau Mas Gemilang itu dibawa ke rumah sakit. Apa? Gemilang masuk rumah sakit? Kenapa nggak ada yang ngasih tahu saya? Di telepon juga nggak ada yang diangkat. Itu Pak, Mas Gemilang habis kasih tetes mata langsung berdarah. Makanya langsung dibawa ke rumah sakit sama Mbak Nadia dan Mbak Cahaya. Tolong kamu anterin saya pakai motor kamu ya. Biar cepet, ayo, ayo. Baik, Pak. Dok, gimana kakak saya, Dok? Dari hasil operasinya ternyata Gemilang mengalami buta permanen. Saya permisi. Semua gara-gara kamu, Cahaya. Ini semua gara-gara kamu, Cahaya. Sakit. Ini semua gara-gara Adia, lepas. Lepas. Kakak saya, Tante. Kakak saya itu mengalami buta permanen dan itu tuh gara-gara dia. Padahal kakak saya itu udah mau sembuh, Tante. Saya ini bukan siapa-siapa. Tapi kita harus cari bukti dulu. Buktinya itu dia kakak saya. Lebih pantas mati kan? Kamu lebih pantas mati. Nadia, Nadia, kamu percaya Nadia? Kakak bilang, ya Mas Gemilang maafin saya, Mas. Mas Gemilang maafin saya. Minggir kamu. Kamu nggak apa-apa. Gemilang, kakak udah sadar? Cahaya. Nadia. Cahaya mana? Kakak tuh baru sadar. Kenapa kakak nggak cari mama atau papa gitu? Kenapa mesti cari pembantu itu? Dia yang udah buat kakak kayak gini, Kak. Ngapain lo kesini? Keluar lo! Lo yang udah buat kakak gue kayak gini. Pembawa sial, tau gak? Pembawa sial! Keluar lo, keluar! Ya Allah, ya Allah, ya Allah! Nadia, kamu jangan kasar sama Cahaya. Kak, tapi dia yang buat kakak kayak gini. Dia yang udah mau kasih obat mata ke kakak. Dan kakak tahu kata dokter. Kakak itu buta permanen. Kakak nggak bisa lihat selamanya, Kak. Dan itu semua tuh gara-gara dia. Kenapa? Kakak kaget kan? Kalau udah kayak gini, kakak mau masih bela dia? Hah? Masih mau bela dia, Kak? Nadia, ini obat dari dokter kan?
Dari apotek kan? Cahaya nggak tahu menahu tentang obat ini. Tugas dia cuma makin doang ke aku. Jadi kalau aku emang sampai buta selamanya, itu bukan gara-gara Cahaya. Mungkin emang udah takdir aku. Udah takdir aku buat buta selamanya. Dokternya mana sih? Kok suster semua? Dok, gimana kondisinya? Sampai sekarang kondisi pasien masih koma karena terlalu banyak menghirup asap. Jadi paru-parunya tercemar zat beracun. Sabar ya. Saya permisi ya. Terima kasih. Mas Panji. Mas Panji kesian Mak. Udah omnya kebakar. Kalau saya tahu pasti dia sok Mas Panji. Iya, udah. Udah ya, tenang ya. Kita sekarang sama-sama berdoa aja semoga Makasih itu cepat sembuh. Udah. Begini, saya cuma mau kasih tahu kalau tadi sebelum Makasih pingsan, dia sempat bilang apa, Pak? Cahaya itu siapa, Bu? Cahaya di mana, Bu? Cahaya anak emak, dia putri emak. Cahaya anak emak. Kenapa anak emak? Anak emak kenapa? Dia ada di sini, biar saya tolong, Bu. Dia nggak di sini. Ibu tadi pingsan. Tolong, itu tadi Makasih sempat bilang, tapi saya juga agak kurang jelas. Terus dia bilang apa lagi, Mas? Begini, saya agak kurang pasti sebetulnya. Yang pasti Makasih bilang kalau Cahaya itu dalam bahaya. Maafin saya ya, Mas Gemilang. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Aku nggak pernah nganggap kamu salah kok. Itu obat kan dari dokter. Pakai resep dokter juga. Jadi yang mestinya dituntut itu apoteknya. Dan kamu nggak salah. Dan aku percaya sama kamu. Cahaya, kamu jangan nangis.
Aku juga udah ikhlas kalau aku buta selamanya. Allah pasti udah ngasih jalan yang terbaik buat hidup aku. Dan kita harus percaya, dari semua peristiwa ini pasti akan menjadi akhir yang indah. Dan aku juga dapat bonus, yaitu kehadiran kamu di sisi aku, Cahaya. Terima kasih, Cahaya. Kamu udah benar-benar jadi cahaya buat hidup aku. Aku mohon, kamu jangan pergi. Kita harus ngejalanin ini sama-sama. Ya Allah, kenapa jantungku jadi berdebar hebat gini ya? Cahaya, kamu tahu nggak? Nggak tahu kenapa, aku pingin banget ngeliat muka kamu. Mas Gemilang, saya yakin Mas pasti akan sangat kecewa, bahkan marah kalau ngeliat dan tahu siapa aku. Jadi dokter, apa yang membuat mata Gemilang sampai berdarah seperti itu ya? Penyebabnya obat tetes mata. Obat itu sangat keras, sehingga bisa melukai retina matanya. Dokter tahu cairan apa yang bisa sampai membuat matanya seperti itu? Yang jelas, cairan itu bukan untuk tetes mata. Kalau cairan itu bukan untuk tetes mata, kenapa bisa ada di dalam botol itu ya? Itu juga yang membuat saya bingung. Tidak mungkin apotek salah memberikan obat. Apalagi obat tersebut sudah diresepkan oleh dokter mata. Jadi tidak mungkin seorang dokter ingin membahayakan pasiennya. Mas Andika, gawat. Aku nggak boleh keduluan Mas Andika. Aku harus duluan sampai di sana. Mas, kenapa? Aduh, jangan ucek-ucek, nanti tambah sakit. Cahaya panas banget. Aduh, jangan, Mas. Astagfirullahaladzim, mata Mas Gemilang berdarah lagi. Ya Allah. Panas, Cahaya, panas. Cahaya. Ya Allah. Ini dokter, Dok, mata Mas Gemilang berdarah lagi, Dok. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Ya Allah. Kok berdarah lagi sih? Lo apain kakak gue sih? Ya Allah, kan gak saya apa-apain. Baru ya, gue tinggal sebentar keluar. Tapi udah kejadian kayak gini lagi. Lo tuh punya dendam ya sama kakak gue, ha? Ya Allah, enggak, Non, enggak. Saya bener-bener gak ngapain Mas Gemilang. Tiba-tiba Mas Gemilang matanya berdarah lagi. Saya nggak tahu. Tunggu ya. Saya harap kalian berdua tenang. Setelah saya periksa, ternyata itu cuma darah sisa yang keluar. Seharusnya itu tidak terjadi, karena sebelumnya mata Gemilang sudah dibersihkan. Kak, mata kakak masih sakit. Kak. Nadia, aku ngeliat cahaya terang banget, Nadia. Cahaya terang banget. Gemilang, coba kamu tutup mata kamu dulu. Ya. Kemudian buka pelan-pelan ya.
Sebenarnya kakakku ini kenapa sih, Dok? Sepertinya tubuh Gemilang mengadakan perlawanan terhadap racun yang masuk melalui matanya. Justru karena itu, penyakit mata Gemilang bisa pulih kembali. Berarti kakak saya bisa lihat lagi, Dok? Iya, sepertinya begitu. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Kalau akhirnya mata Mas Gemilang bisa pulih lagi, itu berarti Mas Gemilang udah gak butuhin aku lagi. Dan aku harus segera pergi sebelum Mas Gemilang tahu bahwa aku adalah tukang ojek yang membuatnya buta. Nadia? Kak? Ini kamu, Nadia? Iya, ini aku Nadia. Kakak bisa lihat aku? Iya, Nadia. Aku udah bisa lihat kamu. Alhamdulillah. Dokter. Saya masih samar-samar. Kamu Cahaya? Cahaya? Kak? Nadia, kejar Cahaya, cepetan, kejar Cahaya, cepetan. Nadia, aku mau ngeliat orang sampai dulu ngebantuin aku, cepetan dong. Cepetan, Nadia, cepetan. Gawat, Mas Andika mau ketemu sama Cahaya. Aku harus mencegahnya.